kayak keran tersumbat gitu. Kerannya itu adalah kunci pasrahnya itu. Begitu pasrah langsung kayak ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Tias. Dan nanti akan aku telepon Mbak Tiasnya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat atau mau cerita, teman-teman bisa langsung ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Teman-teman bisa DM aku yang punya Instagram, follow ya Instagram aku Meliza Arnelia. Oke, langsung aja akan aku telepon ya. Ini Mbak Tias. Nah ini mbaknya yang telepon karena aku dari tadi telepon nggak bisa ya teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum. Salam Mbak Mel. Ya, maaf ya Mbak, telat nih aku teleponnya nih. Tidak apa-apa Mbak Mel. Ya, ini Mbak dengan Mbak Tias. Mbak Tias boleh perkenalkan diri dulu ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Mel dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Tias. Domisili saat ini di Sulawesi Tengah, tapi aslinya bukan dari sini sih, dari Jawa, cuma karena tugas sekarang tinggalnya di sini gitu. Jadi udah menetap di sana kah? Enggak sih, karena memang pindah-pindah aja, cuma saat ini sedang di sini. Gitu. Iya. Gimana Mbak Tias? Tadi ada yang kisah sholawatnya gimana tuh? Kapan Mbak Tias pertama kali kenal sholawat terus mulai sholawatan? Aku cerita dari awal ya Mbak Mel ya. Jadi sebelumnya itu pertama ada masalah. Kenapa muncul masalah yang bikin pusing banget itu adalah akhir September sampai awal Oktober. Jadi akhir September itu aku hitung-hitungan gajiku, kayaknya kok bulan ini bakalan kurang. Jadi sebelumnya itu aku gajian tanggal 1. Nah terus gajiku itu udah dipotong sama KTA, kredit tanpa agunan. Jadi kerjaanku sekarang itu memudahkan banget buat dapet KTA. Jadi waktu tahun lalu itu ya karena alasan konsumtif dan kemudahan ya, jadi saya ngambil KTA, aku ngambil KTA tuh, ngambil KTA yang dipotong dari gaji. Terus karena bulan ini banyak kebutuhan, aku hitung-hitung kayaknya kurang ini. Waktu tanggal 1 gajian bener tuh kurang, bahkan minusnya lumayan sampai 6 juta. Jadi kayak ATM gajiku itu saldonya minus gitu, karena cicilan bulan itu belum masuk gitu kan. Sampai aku juga nunggak gaji ke pembantuku, sampai pokoknya bener-bener keuangan keluarga itu mepet sekali bulan ini. Nah waktu akhir September itu aku kan iseng buka-buka YouTube, terus di berandaku itu muncul rekomendasi videonya Mbak Mel. Padahal isinya YouTubeku itu isinya video-video anak kecil, karena sering dipakai anakku nonton YouTube kan. Terus tiba-tiba aja di antara video-video anak kecil itu ada videonya Mbak Mel gitu, kayak udah jalannya Allah gitu untuk menunjukkan. Jadi aku tonton lah itu videonya Mbak Mel kan. Terus aku ngerasa kayak daripada aku pusing-pusing kayak gini, kenapa nggak aku coba sih cara seperti ini gitu. Jadi sebelumnya itu Mbak Mel, aku udah sedang menerapkan amalan Waqiah 30 hari dari Mbak Wirda Mansur. Jadi aku lengkapin dengan yang dari Mbak Mel, yaitu sholawat kan. Nah itu aku mulai awal Oktober. Kemudian kan jalan hari semakin hari demi hari, terus kok udah makin mepet pertengahan bulan nih, kok kayaknya belum ada jalan. Takutnya kalau udah lewat tengah bulan kan pasti akan ditagih sama pihak bank. Mana nih cicilan KTA bulan ini belum masuk gitu, gajinya kepotong duluan gitu kan. Itu di situ aku udah mulai pusing gitu kan, aduh gimana nih, dapat uang dari mana ya gitu. Tapi tetap sholawat gitu. Aku udah kayak ya udah nggak ada jalan lain selain sholawat gitu Mbak Mel. Jadi aku sholawatin terus. Tapi aku masih berharap hasil saat itu. Nah itu kesalahanku dari aku nonton video Mbak Mel, kayaknya itu kesalahanku di awal, karena aku tuh berharap aduh mana nih gitu kan. Nah pas udah tanggal 14 tuh subuh,
aku kayak kepikiran aja gitu, kok aku kayak gini ya, kayak nuntut Allah banget gitu, nungguin hasilnya mana nih uang buat aku gitu, aku kok kayak gini sih gitu. Terus aku mikir, ya udahlah, nanti kalau orang bank nagih ya aku jelasin aja kalau cicilan bulan ini belum bisa kebayar, nanti minta dirapel bulan depan kah apa 2 bulan lagi. Aku udah mikir gitu, ya udahlah ya lepasin aja gitu, maksudnya nggak usah terlalu nungguin itu uang gitu. Jadi tanggal 14 subuh itu aku memutuskan untuk ya udah lepasin, tapi tetap istiqomah sholawat gitu. Aku tetap sholawat, cuma aku udah nggak mikirin lah kapan uangnya datang atau gimana caranya, aku udah nggak mikirin gitu. Dan ajaibnya Mbak Mel, tanggal 14 Oktober kemarin itu pagi sekitar jam 9 itu aku dikabarin sama bendahara kantor kalau dapat arisan. Aku aja lupa sebenarnya ada arisan itu. Jadi bener-bener tiba-tiba dapat arisan. Jadi total cicilannya kan 6,5. Dapat arisan itu 2 juta Mbak Mel. Itu bener-bener aku nggak nyangka. Sampai waktu itu aku jalan ke arah ruangan bendahara itu sampai ngerasa kayak setengah nangis, setengah melayang gitu. Kayak nggak ngerasa kok bisa sih dapat gitu, kok bisa gitu. Baru subuh itu aku memutuskan untuk udah nggak mikirin hasil, melepaskan, nggak terlalu pasrah ya gitu Mbak Mel. Iya, pasrahnya itu baru subuh itu gitu, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 13-nya itu masih kayak ngebet gitu, kayak pengen ngejar Allah, nuntut Allah gitu loh. Terus pas hari itu lepas aku langsung kayak, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, nyatanya sholawat itu gitu Mbak Mel. Jadi sampai jalan ke ruangan bendahara sampai kayak setengah melayang gitu. Nah aku ambil lah kan masih kurang 4,5 tuh kan, dari 6,5 udah kebayar 2 juta, kurang 4,5. Nah udah nggak mikir tapi Mbak Mel, aku udah kayak bodo amat lah, aku punya Allah gitu kok. Nanti kalau misalnya ada orang bank tinggal ngomong gini-gini, orang yang dihadapin sama manusia, ngapain takut gitu. Nah terus malamnya itu selepas sholat maghrib dan sholawatan itu datang orang tamu ke rumah, dan orang itu ngasih uang Mbak Mel. Ya Allah, ini emang hak aku ya, emang hak aku. Mungkin aku nggak bisa ngedetail gimana ceritanya itu bisa jadi hak aku, cuma aku udah nggak mikirin gitu Mbak Mel. Udah nggak kepikir ada sumber uang ini gitu. Ya emang sempat nagih waktu, tapi udah lama nagihnya sih, udah bulan-bulan lalu. Pas bulan itu nggak punya uang, nggak kepikiran ke arah situ gitu Mbak Mel. Tiba-tiba orang itu ngasih dan nominalnya itu lebih dari 4,5 juta Mbak Mel. Emang udah diatur sama Allah ya Mbak ya. Dalam 1 hari setelah melepaskan, setelah pasrah itu langsung gitu Mbak Mel, langsung kayak apa ya, kayak selama ini tersumbat gitu kerannya, terus tiba-tiba begitu aku lepasin pasrah langsung ngalir kerannya gitu Mbak Mel. Jadi terus merinding lagi aku ceritanya Mbak Mel. Jadi kan lebih dari 4,5, jadi selain bisa nutup cicilan itu, ada juga buat sehari-hari sama buat bayar gaji pembantuku yang tertunggak itu. Jadi bener-bener udah diatur sama Allah, nominalnya tuh pas gitu Mbak Mel. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masih merinding nggak mau mikirnya Mbak Mel. Iya Mbak Mel, jadi kayak aku bilang tadi, kayak keran tersumbat gitu. Kerannya itu adalah kunci pasrahnya itu. Begitu pasrah langsung kayak ngalir semua gitu. Jadi mungkin kayak apa ya, pengen berbagi tips juga mungkin untuk teman-teman yang susah pasrah gitu. Semoga ceritanya juga bisa bikin mereka pasrah, kayak ya udahlah, jangan untuk Allah gitu. Siapa sih kita kok ngebet banget ke Allah gitu loh. Bener, makanya aku sering bilang kalau kita ngejar malah makin jauh. Maksudnya ngejar hasil gitu kan. Tapi kalau kita ngejarnya deketin Allah ya enggak. Tapi kalau kita ngejarnya, maksudnya ngejar hasil jauh. Tapi pas kita pasrah, kayak kapan sih kalau kayak gitu malah makin jauh kan Mbak Mel. Benar. Tapi kan kadang orang juga bingung ya Mbak. Banyak banget pertanyaan tuh sama aku, Mbak gimana sih, aku juga pengen pasrah tapi nggak bisa, gimana caranya pasrah. Nah kalau Mbak sendiri gimana tuh caranya, buat tips buat teman-teman? Mungkin jawabannya sama kayak jawaban Mbak Mel ya, ya udah sholawatin aja gitu. Aku pun nggak tahu kenapa hari itu di subuh gitu ya, saya baru selesai sholat subuh tanggal 14 subuh itu, ya udah tiba-tiba aja kepikiran kayak, aku ini siapa sih kok nuntut Allah kayak gini gitu. Tiba-tiba aja muncul rasa ikhlas dalam hati gitu loh. Benar. Muncul sendiri gitu. Kalau misalnya tipsnya gimana meraihnya ya susah dijelasin oleh kata-kata juga Mbak. Itu muncul dengan sendirinya ya Mbak ya.
Iya, benar-benar Mbak Mel. Benar. Pasti ada satu titik kita tuh dimana ngerasa ya udah lah. Udah capek gitu ya Mbak ya, udah capek lah ngarep gitu kan. Iya. Tapi tetap berprasangka baik sama Allah dong, pasti Allah kasih gitu. Benar. Kadang orang udah kadang orang bukan pasrah, jatuhnya mereka tuh putus asa, terus berhenti deh, nggak mau sholawatan lagi. Nah itu yang salah. Itu yang salah yang ngomong di situ ya. Benar. Mbaknya baca sholawat apa? Jibril ya? Jadi gini, sholawat itu tuh tipsnya campuran dari tipsnya Mbak Mel sama adaptasiku sendiri. Jadi aku tuh baca sholawat Jibril sehari itu minimal aku targetin 15.000. Jadi memang selama ini hampir 1 bulan ini ya 15.000 minimal, maksimal pernah dapat 25.000. Masya Allah, banyak tuh. Capek tuh Mbak. Mbaknya sambil kerja kan ya? Kerja sambil urus anak, tapi nggak kerasa tuh Mama. Nggak pernah ngerasa capek atau mulut pegel, jari pegel tuh nggak pernah loh. Alhamdulillah. Pasti ini banyak teman-teman yang nanya, karena kan ada juga Mbak, aku tuh pengen bisa 15.000, 20.000, tapi bingung Mbak, mungkin karena aku kerja. Nah, gimana sih Mbak? Kalau aku kan di rumah ya, pastinya mungkin 15.000 lebih mudah daripada yang bekerja di luar. Nah, kalau yang kerja gimana tuh Mbak? Cara Mbak bacanya? Kalau aku itu kalau ngetik ya, karena kan pakai laptop tuh, itu tasbih digitalnya di tangan kiri. Jadi sambil ngetik berapa kalimat klik kayak gitu, nggak kerasa kok Mbak Mel. Sama aja kok yang di rumah atau yang kerja gitu. Kalau kita punya target pasti ada aja jalannya untuk meraih itu. Oh iya Mbak Mel, aku juga kombinasi sama sholawat munjiat Mbak Mel. Jadi targetku tuh gini, tiap 1000 Jibril 10 munjiat gitu. Jadi begitu kita 1000 udah angka 1000 langsung baca 10 munjiat gitu terus. Jadi dikombinasi sehari itu bisa dapet plus yang habis sholat fardu ya, tetap ada 20 sholawat. Jadi sekitar kalau sehari 250-an munjiat ya. Masya Allah. Bener-bener tuh aku juga jadi punya ini nih apa istilahnya trik baru ya. Jadi kalau misalnya kita pengen munjiat kan itu kan panjang kan, kadang orang bacanya males ya Mbak ya. Kalau diginiin kan jadinya nggak kerasa 10 tiap 1000 ya. Iya benar tuh. Jadi begitu angka tasbih nyentuh kelipatan 10.000 langsung 10 munjiat gitu, nanti nggak kerasa Mbak Mel. Tahu udah 100 aja. Iya. Masya Allah, dahsyat. Ada lagi nggak Mbak yang mau diceritain? Ada apa gitu, kejadian apa gitu? Kalau ini paling aku minta doa aja, karena kan ini namanya KTA aku masih panjang ya. Jadi aku masih nabung sedikit-sedikit untuk kalau bisa pelunasan maju. Minta doanya sama teman-teman, sama Mbak Mel juga, semoga bisa cepat pengen menjauhi riba inilah. Benar. Memang kita berat ya Mbak ya. Benar. Ada pesan-pesan lagi nggak Mbak buat teman-teman? Apa ya Mbak, saling melengkapi amalannya gitu Mbak. Kalau saya sih kalau aku ya selain sholawat juga kita butuh Allah. Jadi kalau aku bela-belain lah, kita belain misalnya pengen apa gitu, kita bela-belain bangun tengah malam itu nggak masalah gitu, untuk tahajud untuk apa. Jadi kita saling lengkapin ibadahnya gitu lah. Kita senangnya apa, misalnya sambil baca Quran atau tahajud atau duha gitu sih Mbak. Iya. Dari aku. Jadi jangan kita cuman sholawatan aja, tapi yang lain juga dikerjain ya Mbak ya. Benar. Iya. Semakin kita butuh Allah, semakin kita banyakin kan Mbak. Iya benar. Ibadahnya. Oke deh kalau gitu, makasih ya Mbak Tias ya udah kasih testimoni. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita yang termotivasi. Amin. Ini sekali lagi mohon maaf aku telat nih ya nelponnya. Nggak apa-apa Mbak Mel. Biasa ibu-ibu repot. Oke deh Mbak kalau gitu aku tutup ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Tias, Masya Allah banget, yang punya cicilan KTA ya teman-teman, lumayan besar banget ya, 6.500.000, dan udah bingung karena kebutuhannya itu nggak bisa kalau harus dibayar, jadi kurang gitu buat kebutuhan sehari-harinya selama 1 bulan itu gitu. Dan Masya Allah dahsyatnya
Allah memberikan pertolongan di waktu yang tepat ketika Mbak Tias udah pasrah. Ayo teman-teman, pasrah dulu. Makanya aku selalu ngingetin ke kalian kan, kita tuh jangan yang, kita memang kita lagi ngejar Allah nih. Kita ngejar Allah nih dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah. Itu kita lagi ngejar Allah. Kita lagi ngerayu Allah. Kita lagi cari muka ke Allah gitu ya, supaya Allah tuh ngelihat kita terus nolongin kita. Benar, gitu namanya kita lagi ngejar Allah, tapi bukan ngejar hasilnya gitu loh. Kita jangan baru juga deketin Allah terus kita udah ngejar-ngejar mana nih ya Allah, saya kan udah deketin engkau ya Allah, kenapa engkau nggak nolongin saya? Nah itu teman-teman, semakin kita ngejar hasil semakin jauh dari pertolongan Allah. Tapi ketika kita sudah pasrah, beda ya, pasrah sama putus asa tuh beda. Ketika kita sudah pasrah, ya udah deh, aku serahin semuanya sama Allah. Mau dikabulin alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, tapi nggak mungkin Allah nggak ngabulin gitu loh. Jadi kita menyemangati diri kita sendiri, nggak mungkin Allah nggak ngabulin. Itu udah berpikir positif, berprasangka baik sama Allah. Allah tuh baik, Allah pasti ngabulin doaku. Tapi aku harus mantesin diri dulu gitu loh. Jadi kita harus ngaca. Sering yang nanya sama aku, Mbak, ngaca itu apa? Ngaca tuh mantesin diri. Udah pantas belum sih kita? Emang sholawat kita berapa banyak sehari? 15.000 kayak Mbak Tias, 25.000, 30.000, jangan-jangan baru 1.000, jangan-jangan baru 5.000, terus kita udah merasa udah ngelakuin banyak hal untuk Allah. Terus kita ngedekat sama Allah udah berapa lama sih? Udah setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jangan-jangan baru seminggu, baru 3 hari, baru sebulan, baru 3 bulan udah ngeluh. Ya, jadi pasrah dulu. Allah pasti ngabulin doa kita. Allah nggak akan nyanyain usaha kita. Tapi kitanya tuh harus pasrah dulu. Allah nunggu kita pasrah, teman-teman. Gimana caranya biar pasrah? Banyakin aja udah sholawat. Nanti dengan sendirinya kepasrahan itu muncul. Karena nggak ada tips lain, trik lain, cara lain selain kita udah banyakin aja sholawat. Nanti kepasrahan itu akan hadir. Makanya selalu aku bilang, kita tuh jangan fokus sama hasil, tapi kita fokus makanya pakai target. Memang nggak ada dalilnya harus bersolawat 25.000, 15.000, 10.000, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya solawat harus pakai target, nggak ada. Itu semua hanya usaha kita aja gitu loh. Supaya kita nggak mikirin hasil, yang kita pikirin tuh satu, gimana yang kita pikirin ampunannya Allah. Tapi kan nggak semua orang mikir keampunan gitu ya, mikirnya tuh masih yang aku butuhnya solusi bukan ampunan gitu. Ada yang begitu. Jadi satu saran aku, fokus gimana caranya bisa tercapai 20.000 sholawat setiap hari. Fokus gimana caranya bisa 25.000 sholawat setiap hari. Jadi saking sibuknya kita sama sholawat, sampai-sampai kita nggak ada waktu buat mikirin utang kita, masalah kita, urusan-urusan kita. Karena kita terlalu fokus sama sholawat kita yang harus kita baca banyak, sebanyak-banyaknya itu. Oke teman-teman, kita doain mudah-mudahan Mbak Tias KTA-nya segera lunas, langsung dikasih Allah tiba-tiba rezeki nomplok. Kita kan nggak pernah tahu ya, tiba-tiba dapat apa gitu, lunas, langsung dilunasin dalam sekejap ya teman-teman. Teman-teman makasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Mudah-mudahan makin banyak lagi yang mengenang sholawat ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.